ketika Kang Yoris ini berpindah haluan, maka jelas-jelas akan berubah pemikiran nantinya, atau bahkan barangkali sama pemikirannya kembali dengan Pak Yosef. Padahal kan kita tahu bahwa di awal itu berseberangan antara Pak Yosef dengan Kang Yoris. Misalkan Pak Yosef melalui kuasa hukumnya adalah Yoris itu adalah temperamental, harus pernah diruqyah, atau Yorisnya juga pernah bilang bahwa Bapak itu lebih mementingkan istri muda, dan Bapak itu bla bla bla, kira-kira gitu. Nah, artinya adalah ketika Kang Yoris dengan Kang Heri itu A, kemudian sekarang pindah menjadi B, maka ini menjadi blunder buat Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dipertemukan sama Kang Heri. Gimana kabar Kang Heri? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Kang Heri. Ini komentar luar biasa, beraneka ragam Kang Heri. Bahwa terkait kemudian hari kemarin Kang Yoris kemudian memastikan itu keluar dari tim ATS atau PH-nya Kang Tovan ya. Kemudian dirilis juga oleh Kang Tovan mengiyakan itu semuanya. Nah, baik. Menurut saya ini ada hal blunder kepada Kang Heri. Nah, contoh, Kang Yoris ini adalah dari awal bareng terus dengan Kang Heri, ya kan? Selalu dekat, misalkan sampai bahkan mendapatkan PH pun dengan cara gratis pun itu dari Kang Heri. Ini ada hal blunder menurut netizen dan saya pribadi, menurut saya. Nah, apa blundernya? Tiba-tiba yang segitu dekatnya kemudian mendapatkan PH yang mapan sekali menurut saya, gratis pula, tiba-tiba memisahkan diri. Ini ada apa? Bagaimana menurut pendapat Kang Heri? Berarti sebelumnya Kang Yahya juga mungkin sebelum kita kenal juga memantau ya. Iya, betul. Sampai toh akhirnya tahu bahwa saya yang waktu itu mempertemukan antara Kang Yoris Danu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya. Jadi begini ya, terkait apa yang tadi disampaikan bahwa Kang Yahya mengatakan bahwa mundurnya Yoris di sini dari ATS membuat blunder kepada saya katanya. Iya, bukan ke Kang Tovan, bahkan ke Kang Heri sendiri nih. Oh, ke saya ya. Iya, maksudnya membuat blunder kepada saya ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau saya memang tidak memikirkan itu, apapun alasannya, sebetulnya saya juga memang belum berkomunikasi dengan Yoris sampai saat ini. Dan saya pun pada waktu itu kalau tidak salah nggak tahu tanggal 23 atau tanggal berapa ya sebelumnya ya, kan waktu ada surat yang dibuat lah istilahnya untuk mencabut kuasa tersebut, katanya itu tanggal 24 ya. 24. 24. Ya. Dan itu pun mungkin setahu saya lewat WhatsApp ya. Betul. Iya, lewat WhatsApp katanya. Iya. Kalau untuk alasannya ya sekali lagi saya memang belum tahu jelas seperti apa sehingga Kang Yoris memutuskan untuk mencabut kuasa dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Berarti ini belum ada komunikasi sekali dengan Kang Heri, Kang Yoris ini? Saya belum ada komunikasi sama sekali. Betul. Padahal menurut saya pribadi sebagai netizen bahwa yang mengkawal Kang Yoris dari awal sampai hingga sekarang itu kan Kang Heri. Tetapi tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai saat ini memang tidak ada komunikasi, dan saya pun tahu hal ini sebetulnya disampaikan ditelepon oleh Pak Taufan sendiri terhadap saya, bahwa beliau menyampaikan bahwa sebelum tanggal 24 juga nih ya,
Kang Yoris ada telepon sama saya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo lah. Intinya waktu itu kan Yoris meminta, kalau tidak salah, meminta pisah pengacara ya. Bisa pengacara. Dan waktu itu Pak Taufan mengatakan bahwa memang ngapain juga dipisah. Itu kan seperti itu. Jadi, nah tapi waktu itu kalaupun memang nanti dipisah, Kang Yoris kan bilang bahwa Kang Yoris tetap mau pakai Pak Taufan, kan seperti itu. Tetapi pada saat itu Pak Taufan menyarankan tidak berpikir ke sana dulu, kita fokus aja untuk bagaimana mengawal kasus Subang ini bareng-bareng dengan didampingi oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, dalam hal ini tim dari ATS Law Firm, seperti itu. Jadi ya sekali lagi sampai saat ini pun saya dengan Kang Yoris memang belum ada komunikasi terkait hal itu. Tapi apakah ada masalah kemudian belum ada komunikasi? Setahu saya kemarin di channel Kang Heri itu kan ada Kang Heri mampir kemudian bikin podcast juga. Itu kan seakan-akan itu baik-baik saja, tapi yang sebenarnya bagaimana sih? Itu kan kita waktu bikin podcast itu beberapa hari sebelum kita berangkat ke Kerawang ya. Nah pada saat ada telepon itu kan kalau tidak salah pada saat posisi saya, dan kalau tidak salah waktu itu juga Kang Yahya juga ada di Kerawang. Baik. Baik. Ini blunder yang kedua juga nih, dan beredar menurut saya oleh netizen semuanya, dan termasuk khususnya adalah para komentator saya di channel saya, bahwa setelah kemudian Kang Heri mengawal habis dari awal sampai hari ini, ya kan, artinya adalah ada sebuah komitmen kesepakatan apa yang harus dijalankan dalam menjalani adalah penyelidikan dan penyidikan, kira-kira begitu. Tetapi kemudian ketika Kang Yoris ini berpindah haluan, maka jelas-jelas akan berubah pemikiran nantinya, atau bahkan barangkali sama pemikirannya kembali dengan Pak Yosef. Padahal kan kita tahu bahwa di awal itu berseberangan antara Pak Yosef dengan Kang Yoris. Misalkan Pak Yosef melalui kuasa hukumnya adalah Yoris itu adalah temperamental, harus pernah diruqyah, atau Yorisnya juga pernah bilang bahwa Bapak itu lebih mementingkan istri muda, dan Bapak itu bla bla bla, kira-kira gitu. Nah, artinya adalah ketika Kang Yoris ketika dengan Kang Heri itu A, kemudian sekarang pindah menjadi B, maka ini menjadi blunder buat Kang Heri. Ya kan? Apa tanggapannya? Nah, kalau untuk melihat itu, ya saya juga mempunyai pemikiran yang sama tentunya ya. Jadi pada saat itu kan Kang Yoris dan Danu itu bareng-bareng dalam hal ini didampingi oleh ATS Law Firm. Nah pada saat itu, dan Pak Taufan pun kan sampaikan ya, dan saya juga punya keyakinan mungkin pengacara manapun pada dasarnya menyampaikan seperti apa dan bagaimana itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh kliennya itu sendiri. Nah seperti betul sekali apa yang tadi disampaikan, kita juga banyak mendengar, malahan mungkin karena ada obrolan yang atau sesuatu yang disampaikannya itu oleh Kang Yoris, bisa dikatakan itu bersinggungan dengan papahnya, dalam hal ini Pak Yosef, sehingga waktu itu ada asumsi dari netizen ya, ada asumsi dari netizen bahwa seolah terjadi dua kubu gitu loh, antara papa dengan anak. Betul. Kan karena memang waktu itu ada sebuah pernyataan atau sebuah hal yang memang disampaikan oleh kedua pihak yang berbeda, sehingga mereka berasumsi bahwa telah terjadi kubu-kubuan. Ya, betul. Kan seperti itu, ya kan? Nah, tetapi kalau betul sekali, kalau seandainya suatu saat nanti apa yang dikatakan oleh Kang Yoris pada saat didampingi sama ATS Law Firm berbicara misalkan A, tetapi pada saat nanti, ya sekarang mungkin nanti ya, setelah pindah ke pengacara lain akan berbicara B. Ya menurut saya sih memang ini feeling saya ya, memang sesuatu yang wajar sih kalau memang seperti itu. Kenapa sesuatu hal yang wajarnya? Karena memang
bisa dikatakan kan sekarang posisinya sudah berbeda. Yoris sudah menentukan sikapnya. Yang pertama untuk mencabut kuasa dari ATS Lovem, dan sekarang dan waktu itu juga apa namanya yang bisa dikatakan tadi bahwa suratnya itu pun lewat WhatsApp ke Pak Taufan sendiri, ya kan? Ya, intinya kan kalau misalkan nanti setelah berpisah dan didampingi oleh pengacara yang sama, tentunya kan ini ya bisa dikatakan apa namanya ya, kepentingannya sudah berbeda. Ya, maka dari itu gini Kang, ketika kemudian kepentingannya berbeda ya, antara kepentingan pertama A dengan kepentingan sekarang dengan PH yang berbeda, jelas berbedanya nanti ya kan, akan menyatu mereka kan, kira-kira begitu. Nah ini kemudian ada dampak negatif buat Kang Heri, adalah asumsi daripada para netizen ke Kang Heri. Bagaimana tanggapannya ketika dampak negatif itu datang, padahal misalkan Kang Heri niatnya adalah baik dan sebagainya. Bagaimana tanggapan itu? Maksudnya nih tanggapan yang tidak baik, contohnya yang seperti apa nih? Contohnya, misalkan Kang Yoris pertama bilang bahwa berseberangan dengan Yosef. Katakan Yosef itu masuk ke TKP, ini contoh kan, masuk TKP. Padahal Yosef nggak pernah bilang dia masuk, tetapi Yoris mengatakan mengklarifikasi itu dan masuk. Ternyata membawa pulgolab dan sebagainya. Tetapi ketika kubunya sekarang ini kemungkinan ya kan dugaannya adalah berbeda, kira-kira pernyataannya. Artinya ketika perbedaan pernyataan Yoris ini jadi nanti akan berdampak ke Kang Heri loh. Iya, saya bilang kan segala sesuatu juga sebetulnya memang ada sebuah konsekuensinya ya. Tetapi kalau untuk hal itu, untuk persoalan seperti apa yang disampaikan tadi, saya rasa tidak apa namanya, kalau berdampak secara langsung saya sih tidak. Karena apa yang disampaikan tadi oleh Kang Yoris pada saat waktu didampingi oleh ATS Lovem, dan itu disampaikan ini dalam proses penyidikan, kan itu disampaikan langsung oleh Kang Yorisnya sendiri. Hanya diketahui didampingi oleh tim kuasa hukumnya, ya kan? Nah, begitu juga nanti apabila sekarang dalam posisi sekarang Kang Yoris sudah pindah, dalam hal ini sudah didampingi oleh pengacara yang sama dengan papahnya, terus berbicaranya nanti tidak sesuai lagi dengan pada saat pembicaraan waktu didampingi sama kuasa hukum dari ATS Lovem. Itu kan nanti yang menilai itu pihak kepolisian ya, kalau dikaitkan dengan proses penyidikan dan penyelidikan ini tadi. Jadi biarkanlah itu nanti pihak kepolisian yang bisa lebih menyikapi gitu loh, tentang apa yang disampaikan oleh saksi-saksi ini seperti apa dan bagaimana. Tentunya kan pihak kepolisian saya percayalah gitu kan dengan apa yang disampaikan oleh saksi, itu dilakukan pendalaman kembali kan, seperti itu. Jadi kalau secara langsung sih mungkin saya tidak akan berdampak ya. Menurut pendapat saya sih seperti itu. Baik. Kang Heri punya rasa malu nggak sih? Misalkan ketika Kang Heri membawa Kang Yoris yang mengenal baik dikatakan, kemudian mengantarkan ke Jakarta, bertemu dengan Kang Taufan dan diterima dengan baik dan digratiskan, lalu kemudian tiba-tiba sekarang memisahkan diri, malu nggak sih? Sebetulnya kalau untuk saya sendiri, saya tidak berasa malu ya. Karena awalan saya kan, saya bisa dikatakan sahabat juga lah, teman juga. Tetapi mungkin saya agak sedikit merasa mempunyai tanggung jawab yang moral nih, wabil khusus kepada Bapak Ahmad Taufan Suditjo. Tetapi dalam hal ini saya tidak menyalahkan Kang Yoris. Tadi saya melihat bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan oleh Kang Yoris sendiri, intinya ini pasti juga berdasarkan pemikiran yang sangat matang sekali. Dan tentunya Kang Yoris juga, kita juga kan mendengar ya banyak melakukan koordinasi dengan Pak Kades, dan kebetulan disampaikan juga itu adalah pamannya. Intinya sudah mengambil ke sebuah keputusan yang betul-betul sudah dimusyawarahkan, itu kan. Jadi
menurut pendapat saya sekali lagi untuk persoalan ini saya tidak terlalu menyalahkan Yoris ya. Walaupun mungkin ya dikatakan itu tadi saya mempunyai tanggung jawab moral terhadap Pak Ahmad Taufan Sudirjo, tetapi ini saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kesalahan saya justru. Oh, mantap. Gimana itu maksudnya? Ini dianggap sebuah kesalahan saya. Kenapa? Karena kita tahu kan bahwa hal ini sudah terjadi ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Kang Yahya bahwa yang pertama membawa Kang Yoris, Kang Danu pergi ke Jakarta ke kantornya ATS Lopem, didampingi oleh waktu itu suaminya Uwa Lilis, dalam hal ini mungkin Uwa ya kalau Kang Yoris ya. Uwa ke Jakarta itu kita bisa dikatakan meminta kepada ATS Lopem untuk dapat mendampingi Yoris dan Danu ini bisa dikatakan 0 rupiah. Dan alhamdulillah kan waktu itu juga disambut baik sama Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya. Dan dia juga bersedia untuk mendampingi Yoris dan Danu sampai akhirnya pada saat hari itu juga dibuatlah surat kuasa dari Yoris dan Danu ini seperti itu. Nah, adapun sekarang istilahnya seperti ini, walaupun memang saya melihat ya, saya tidak melihat dari sudut pandang saja ya. Kalaupun misalkan Kang Yoris juga bisa dikatakan sampai sekarang kan saya belum komunikasi tadi. Terus yang kedua, beliau juga membuat surat pencabutan itu juga melalui telepon dan WhatsApp, ya kan? Nah, tetapi saya berpikir kalau memang dari sisi attitude sih ya, ini kita berbicara dari sisi attitude, etika dan perilaku. Kalau yang namanya pernah masuk sekolah, kuliah lah, dan saya yakin juga Kang Yoris juga sama, itu namanya ada etika dan perilaku. Ya intinya adabnya memang sih sebetulnya karena memang kita juga datang baik-baik ke sana, akhirnya kita juga memang harusnya lagi untuk datang ke sana dan bertatap muka lagi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Taufan Sudirjo secara langsung gitu loh maksudnya. Baik, ini secara yang langsung. Dimaksud gini Kang, yang dimaksud adalah bikin malu Kang Heri, menurut saya pribadi, karena di awal sudah dibantu sekali datang nyampe sana, kemudian akses dengan gratis, bahkan kemudian memutuskannya adalah sepihak, yaitu tanpa konfirmasi tatap muka, hanya dengan telepon atau WA dan sebagainya. Nah ini maksud saya adalah, atau netizen juga banyak sekali yang kritisi ini adalah suatu hal yang saklek bikin malu Kang Heri. Bagaimana ketika itu sudah terjadi? Justru sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini semua saya tidak menyalahkan Kang Yoris ya. Siap. Saya kan tadi itu dari satu sisi sudut pandang saja, bahwa dari sisi kalau saya melihatnya dari satu sisi sudut pandang bahwa harusnya kan datang ke kantor itu tadi. Tetapi dari sisi yang lain saya melihat mungkin Kang Yoris itu kan sibuk juga ya kan, atau mungkin juga Kang Yoris bisa dikatakan saat ini masih berduka. Toh yang namanya kena musibah ini ibunya dan adiknya toh. Jadi mungkin dia itu tidak kuat juga, mungkin harus jalan ke Jakarta. Jadi kan saya berpikirnya positif thinking saja ya. Jadi sekali lagi untuk persoalan ini saya tidak menyalahkan Kang Yoris. Justru ini menurut saya kesalahan saya. Ingin tahu nggak kira-kira kenapa saya menyebutkan persoalan ini adalah kesalahan saya? Kenapa itu Kang? Jadi saya kan pada dasarnya waktu itu kita datang ke Jakarta membawa Kang Yoris dan Kang Danu, itu saya berpikir, feeling saya percaya dengan Kang Yoris dan Danu itu tidak akan terjadi hal seperti ini. Ya kan? Saya sudah percaya itu kan, intinya akan konsisten, apapun yang terjadi akan tetap konsisten. Tetapi kan berarti saya menyalahkan diri saya, berarti karena memang insting saya, ya kan? Berarti cara pandang saya
sudah salah, yang akhirnya sampai terjadi hal yang seperti ini. Nah, baik. Kan Berangkat seperti itu. dari kesalahan Kang Heri juga bahwa ini dilihat sekali oleh netizen adalah bikin malu Kang Heri. Termasuknya adalah ketika Kang Heri membantu, bahasanya adalah habis manis sepah dibuang, kira-kira gitu. Nah, ini juga termasuk terjadi lagi. Ketika Kang Heri kemudian posting channel barunya Kang Yoris yang dari nol, saya melihatnya itu udah dari puluhan itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 16 atau berapa gitu. Kemudian diposting oleh Kang Heri dan seketika drastis subscriber naik, jam tayang naik, artinya dibantu dong, total dong. Tetapi kemudian tiba-tiba nih Kang, lepas begitu saja, dan ini juga seakan-akan image yang berkembang di netizen adalah habis manis bah dibuang tadi gitu ya. Apakah akhirnya juga masih terima dengan hal itu? Sebetulnya yang pertama saya melakukan sesuatu itu saya selalu juga bilang ya kepada Kang Yahya, kita waktu ngobrol dan segala macam, karena memang saya juga kan suka sharing juga dengan Kang Yahya ya. Karena begini Kang Yahya, secara pribadi saya tidak merasa orang yang baik. Saya juga masih banyak belajar lagi untuk bagaimana saya bisa menjadi orang yang baik. Saya juga masih kekurangan akan ilmu. Jadi saya juga, makanya saya juga suka sharing dengan Kang Yahya. Saya juga suka bertanya kepada para subscriber saya, meminta untuk berkomentar, memberikan pemahamannya untuk bisa dijadikan dasar juga bagi saya untuk menambah wawasan dan cara pandang saya juga, kan seperti itu. Nah, saya itu kalau membantu orang, karena jujur saja kan Kang Yahya juga tahu dan saya juga bilang kepada teman-teman semuanya bahwa saya bukan orang yang besar. Saya biasa-biasa saja. Tetapi kalau saya merasa kurang terus, kapan saya bersedekah? Kapan saya membantu orang lain toh? Ya kan? Jadi berbicara tentang saya mendorong channel Kang Yoris untuk bisa menjadi besar dengan ditulis, dengan di di-up di komunitas saya. Tujuannya adalah saya itu baik. Saya ingin karena saya memposisikan Kang Yoris dan siapapun saat ini posisinya kan sebagai saksi. Kalau orang saksi itu kan belum bisa dikatakan bersalah ya. Kalaupun memang yang namanya saksi dalam kasus dimanapun itu tidak nutup kemungkinan bisa saja naik statusnya menjadi tersangka. Kan seperti itu. Tetapi saat ini kita sepakati dan kita juga tahu karena memang polisi juga kan belum press release terkait siapa tersangka kasus di Subang. Jadi saya positif thinking saja. Apalagi Yoris juga kan bisa dikatakan sebagai anaknya almarhum, ya kan? Nah, jadi saya mempunyai keinginan untuk mempunyai tujuan agar Yoris channelnya juga bisa menjadi besar. Karena kasus ini sampai sekarang ini kan sudah tidak terasa hampir 5 bulan mungkin ya. 5 bulan, 5 bulan lebih saya. 5 bulan. Dan saya berpikir bahwa yang namanya kehidupan itu kan jalan terus. Apalagi kemarin waktu Yoris itu kan bisa dikatakan kalau netizen bilang ya berjauhan dengan papahnya. Betul, berseberangan lah ya. Berseberangan dengan papahnya. Jadi dengan sekarang bersatunya di dalam pengacara yang sama, kalau saya sih sebetulnya bersyukur saja, ya kan. Moga Kang Yoris baik-baik saja, sehat selalu, gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Baik, terkait kemudian yang dikatakan terakhir adalah saksi. Semua adalah menjadi saksi. Semua punya potensi menjadi tersangka. Kira-kira begitu. Ada opini pesat berkembang juga bahwa ketika kemudian Kang Yoris ini bergabung dengan papahnya yang dulunya misalkan berseberangan, lalu sekarang menyamakan persepsi barangkali itu kan. Nah, image berkembangnya apa? Yaitu memonjokkan satu saksi, kira-kira gitu. Atau beberapa saksi lah kira-kira. Seakan-akan yang tadinya semua masyarakat tahu Kang Yoris dengan Kang Danu adalah satu PH, CS, partner dan sebagainya, sehingga ada dugaan kemungkinannya adalah akan di sini yang dikatakan adalah kubu keluarga biologis dan
kubu bukan biologis kira-kira. Iya, iya, iya. Nah, ini akan berdampak juga ke tim Kang Heri. Bagaimana pendapatnya? Jadi kalau saya itu mempunyai keyakinan bahwa yang namanya, mudah-mudahan ini tidak salah lagi ya. Siap. Saya juga sama lah seperti teman-teman yang lainnya, netizen yang lainnya, mungkin dengan sesuatu yang saya lihat, dengan sesuatu yang saya dengar, saya juga mempunyai hati nurani juga ya. Jadi intinya harus bagaimana dan seperti apa saya dalam menyikapi sebuah persoalan atau menyelesaikan sebuah persoalan. Siap. Nah, tetapi kita contoh tadi saya kan dulu juga kembali lagi ya ke yang tadi ya. Saya juga kan dulu tidak kepikiran bahwa sesuatu yang terjadi saat ini, yaitu Yoris mencabut kuasa dari ATS Laupom, juga tidak terpikirkan oleh saya. Tapi sekali lagi ini garis bawahi bahwa ini sebetulnya kesalahan saya. Jadi ini bukan kesalahan Yoris. Kenapa? Karena memang sudah sepatutnya yang namanya anak dan orang tua bersatu untuk, ya intinya sekarang mungkin sudah mempunyai tujuan yang sama lah. Kalau sudah bersatu mempunyai tujuan yang sama mungkin kan seperti itu. Iya ya, mudah-mudahan itu benar. Iya. Barangkali salah, serahkan kepada yang di atas. Iya. Tetapi kira-kira saya kan tadi berbicara mempunyai tujuan yang sama dengan bersatunya. Ingin tahu nggak kira-kira apa itu tujuan? Kenapa itu, Bang? Nah, tujuan ini supaya tidak salah persepsi juga, bahwa tujuan yang samanya itu adalah untuk mereka bersatu itu untuk segera bagaimana mungkin bisa menangkap pelaku yang terjadi di Subang ini dengan secepatnya, kan seperti itu. Berarti kalau tujuan itu artinya adalah sama sebenarnya. Iya. Semua kuasa hukum, semua saksi menginginkan ungkap siapa pelaku dan dalangnya sebenarnya. Betul. Kan, gitu. Tetapi kemudian tadi yang saya bilang, image yang berkembang yaitu menyudutkan salah satu atau beberapa saksi saja. Iya. Ya, nah, itu dampak dari asumsi yang berkembang lah kira-kira gitu. Nah, bahwa salah satu contoh, ketika image ini berkembang, maka dengan cepat netizen itu merespon. Ya. Sebuah contoh adalah saya lihat subscriber Kang Yoris, tadinya banyak, 1.200 kalau nggak salah, sekarang sudah di bawah 2.000. Kira-kira begitu. Ini adalah respon daripada netizen yang katakan yang tadinya saya bilang adalah habis manis sepah dibuang ya, begitu ya. Ini adalah efeknya, Kang. Nah, itu terkait dengan bahwa kita bisa menilai dan netizen juga bisa menilai. Saat ini saya dan netizen barangkali menilai kok Kang Heri segitu kemudian dipojokkan, segitu kemudian kata netizen itu dipermalukan. Kok Kang Heri ini biasa-biasa saja, kira-kira begitu. Makanya ini saya mencoba langsung menanyakan itu kira-kira, karena kita nggak maulah kemudian fitnah itu akan menjadi berkembang terus. Nah, yang saya tangkap adalah ternyata Kang Heri biasa-biasa saja, walaupun digitukan adalah biasa-biasa saja. Dan Kang Yoris juga tidak disalahkan oleh Kang Heri, ya kan? Seperti itu ya. Masya Allah. Jadi tujuan kita sama dalam mencari pelaku dan dalang. Kira-kira begitu, Bang ya? Iya, betul sekali seperti itu. Jadi ini saya sedikit nih, saya kan bilang ya, dulu juga saya sempat bilang, saya sempat ketemu juga dengan Pak Yosep, saya sempat ketemu ya di kantor desa waktu itu, dan saya bilang juga kepada beliau, Pak, kan saya tahu bahwa kasus ini bisa dikatakan menimpa istrinya Pak Yosep, istrinya Bapak, dan mungkin kalau Yoris itu bisa dikatakan ibunya dan adik. Berarti kalau Pak Yosep itu suami dan ayah. Nah, jadi saya dalam hal ini ya istilahnya dekat dengan Yoris sampai toh akhirnya saya memberikan memfasilitasi Yoris untuk ketemu dengan ATS sampai toh akhirnya Yoris didampingi sama ATS, istilahnya berbeda lah dengan papahnya. Ini agar tidak salah bahwa
sesuatu yang saya lakukan juga misalkan ada kaitannya dengan pengajian atau hal-hal apa yang saya bisa lakukan, itu kan dianggapnya keluarga, ya kan? Yoris juga keluarga. Betul. Jadi salah kalau mengatakan memang misalkan nih ada yang obrolan bahwa saya itu lebih berpihak kepada Yoris. Wong Yoris juga anaknya Pak Yosep kok. Oh, iya. Wong yang meninggalnya juga istri dan anaknya kok. Ya kan? Berarti saya melakukan sesuatu, intinya yang bisa saya lakukan aja sesuai dengan kapasitas saya. Berarti saya membantu keluarga toh. Keluarga siapa? Iya, keluarga besar. Pak Yosep, betul tidak? Betul. Nah, adapun memang di luar berpikir bahwa saya seperti apapun, ya itu silahkan Adakah saja. perasaan rugi, nyesal dan sebagainya ketika membantu dari awal yang pada ujungnya begini? Ya, saya tidak merasa rugi ya, karena dalam melakukan sesuatu saya memang suka berpikir lalu bertindak. Jadi bukan bertindak lalu berpikir. Adapun misalkan ya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya, ya kan sesuai dengan ekspektasi saya nih, seperti apa dan bagaimana, kan itu di luar kapasitas kita. Kita sebagai manusia itu hanya kita bisa berusaha, ya kan, secara syariat. Pada hakikatnya kan apapun yang menentukan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya melakukan sesuatu ini dalam hal ini ya bisa kita bicara saja langsung. Ini karena memang ada kaitannya dengan ATS Laupem ya. Betul. Yang waktu itu saya bawa Yoris ya. Yang penting saya sudah melakukan sesuatu, entah diterimanya seperti apa dan bagaimana, ya itu tergantung orang yang menerimanya kan ya. Betul. Gitu kan. Lagi pula apa yang saya lakukan belum tentu baik menurut orang lain kok. Yang penting niatan saya innamal a'malu binniyat, niat saya bagus dan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang saya lakukan itu, dan saya tidak ingin mendapatkan balasan gitu. Ingin mendapatkan balasan. Yang penting mungkin biarlah Tuhan yang menilai. Luar biasa sekali Kang Heri. Ini kalau sampai terjadi pada orang lain, barangkali seperti yang saya tanyakan adalah rasa sesal, nyesel, dan sebagainya, atau ngambek lah kira-kira begitu dan sebagainya. Tetapi saya tanya langsung, ini berdasarkan teman-teman loh pertanyaannya, aspirasi teman-teman yang harus saya sampaikan karena ini adalah amanah teman-teman, Kang Heri. Ternyata jawabannya di luar dugaan ini. Di luar dugaan. Kirain saya itu ngambek ya kan, nafsu, kesel dan sebagainya. Ternyata nggak sama sekali. Artinya Kang Heri tetap masih memandang Kang Yoris baik, terus kemudian baguslah adanya persatuan atau menyatu kembalinya adalah seorang anak dan ayah gitu ya. Dan ini sekali lagi adalah belum tentu bisa direspon seperti ini, seperti Kang Heri, kalau ini terjadi pada orang lain atau netizen di sana ya. Karena gini juga nih, ini juga harus tahu nih. Intinya kan begini, kan tadi berbicara bahwa saya yang mengenalin Kang Yoris dengan Pak Topan. Terus kita juga kan semua juga teman-teman juga pasti tahu kan, Pak Topan juga sudah mengeluarkan pernyataan sikapnya ya. Betul. Terkait hal itu, dan menurut saya itu juga sangat bijaksana sekali ya. Kan betul seperti itu. Nah, dalam hal ini saya dari dulu juga nih, sebelum kasus ini terjadi, dari jauh-jauh sebelumnya saya suka memang berkomunikasi terus kan dengan Pak Taufan ya. Dan salah satu hal yang saya ambil yaitu sabarnya. Itu kan ya. Dia juga banyak menasihati saya, kita itu harus seperti ini, hari seperti itu. Jadi sesuatu yang sikap saya seperti ini juga tentunya saya karena memang banyak belajar juga dari beliau. Berarti Kang Heri ini banyak belajar dari Kang Taufan, berarti gitu ya? Tapi memang iya sih, beliau itu, Kang Taufan ini sosok yang sabar, santun, ya kan,
punya jabatan luar biasa tetapi kemudian tidak arogan, tidak santun lah bicaranya juga ya kan, luar biasa. Barangkali ini adalah menjadi pelajaran sekali buat Kang Heri sehingga Kang Heri bisa melakukan itu juga. Dan hari ini saya belajar ke Kang Heri. Oh, tidak turun-menurun ya kan, Kang Taufan turun. Kita sama-sama belajar aja. Yang namanya manusia itu kan bisa dikatakan al insanu malul khoto ya, tidak luput dari lupa. Jadi sebagai manusia, karena manusia itu kan selain daripada makhluk pribadi juga makhluk sosial toh. Makhluk pribadi yang memang punya urusan sendiri-sendiri, makhluk sosial yaitu manusia itu pasti butuh pertolongan orang lain. Jadi kita ya sebagai makhluk sosial harus selalu rukun berdampingan seperti ini gitu kan. Luar biasa sekali. Ternyata teman-teman, Kang Heri ini banyak belajar dari Kang Topan terkait dengan kemudian tidak arogan, rendah hati, luar biasa. Baik, akan kita kupas juga bagaimana seorang guru Kang Heri, yaitu Kang Topan. Kang Topan ini seorang guru, akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Dan sedikit mungkin tadi tambahan, saya banyak belajar tentang bagaimana manajemen kolbulah ya. Dari beliau. Itu tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua, saya juga banyak belajar dari beliau ini tentang konsep kewirausahaan yang dia jalankan. Karena kan kita juga tahu ya, beliau selain daripada seorang lawyer atau advokat, beliau juga memiliki banyak konsep kewirausahaan. Jadi saya kemarin ikut berkunjung juga. Ternyata beliau ini di samping lawyer terkemuka nasional, rendah hati, kemudian pengusaha juga. Pengusahanya luar biasa saya kan? Dan saya lihat langsung itu, sehingga kemudian wajar ketika kita menganggap bahwa Kang Topan ini lawyer handal nasional tetapi tidak arogan, komunikatif dan down to earth, santai gitu kan, santun gitu kan, luar biasa. Pantas ini menurun. Saya bilang Kang Heri juga ini mirip sebenarnya. Saya masih belajar. Jadi saya itu memang harus terus gitu kan, untuk bagaimana bisa saya membuat menjadi lebih baik lagi lah. Jadi kalau misalkan kita ingin lebih baik, ya tentunya kita harus dekat sama orang-orang yang baik. Contohnya gini aja lah. Contohnya begini saja, kadang-kadang kan yang namanya manusia itu kan lupa ya. Pada saat kita lagi di jalan, saya dengan Kang Yahya misalkan, pada saat adanya azan zuhur atau lohor atau maghrib, Kang Yahya kan sama saya, Kang Heri kita nyari masjid dulu. Yang akhirnya tadinya saya lupa, juga kan akhirnya saya juga ikut berhenti dulu toh, biar bisa kita melakukan ibadah tepat waktu. Masa Kang Yahya sholat saya mau diam di mobil? Nah lama kelamaan ini akan kita juga akan menjadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Makanya tanpa diperintah pun nanti kita menjalankan ibadah itu akan merupakan sesuatu kita itu akan merasa ada yang kurang kalau memang itu tidak dilakukan sama kita gitu loh. Berarti saya menyimpulkannya adalah ketika kita berteman dengan orang baik, minimalnya agak sedikit ke bawah kebaikannya. Karena dari kajian ilmiah juga ini saya berbicara tentang ilmu sosial ya. Yang namanya lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kita gitu loh. Apalagi kemudian di awal bisa berkata A, di kemudian hari bisa berkata B. Ini yang kemudian dikatakan termasuk dasarnya adalah lingkungan. Teman itu kan di dalamnya ya kan. Kalau kita berteman dengan orang yang dikatakan bisa menyesatkan kita, maka akan minimalnya terbawa sedikit menyesatkan. Luar biasa. Jadi memang harus pilih-pilih teman ya Kang ya, atau pilih-pilih kubu juga barangkali. Sebenarnya bukan, jadi gini ya, kita memang harus kenal dengan siapapun. Tapi kalau untuk kita dekat, tentunya kita harus intinya memilah dan memilih juga lah kan, seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita gaulnya sama orang yang tidak baik, kalaupun toh
kita juga masih baik nih gitu. Tapi kadang-kadang kita juga dianggapnya tidak baik. Nah, jadi dalam hal ini kita itu kenal dengan siapapun itu boleh, karena ya itu tadi kan dasarnya selain makhluk pribadi juga kita makhluk sosial ya. Tetapi kalau untuk dekat ya kita pilih-pilih bolehlah, kan seperti itu. Baik, poinnya adalah itu. Mari kita kibarkan kebaikan. Ya. Luar biasa. Baik, kalau kali ini kita mengupas tuntas terkait dengan bagaimana respon Kang Heri terhadap apa yang tadi dibicarakan, kita juga akan membahas di kemudian hari, yaitu gurunya Kang Heri, Kang Topan. Kita bahas tuntas juga dalamnya, ya kan? Bedah sama Kang Yahya tuh. Siap. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ini adalah bermanfaat. Kebaikannya yang harus kita tiru, keburukannya yang harus kita tinggalkan. Itulah adalah prinsip beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.